Tepuk tangan untuk MC kita yang luar biasa ya. Waduh, luar biasa ya. Tepuk tangan juga untuk pembicara pertama kita dan pembicara kedua kita. Tepuk tangan yang meriah. Ya. Jadi sebenarnya udah lengkap nih. Saya cuman assalamualaikum dan waalaikumsalam sebenarnya. Ya, karena udah lengkap ya. Sampai materi training pun disampaikan oleh Pak Hamdan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang betul ya, alumni ini baru bergerak kurang lebih hitungan hari. Jadi kalau kita lihat perusahaan kita lama, ya itu bergeraknya udah tahunan, betul nggak? Ya, lebih daripada 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun ya, betul Dini ya. Ya, jadi kalau di sini ya, alhamdulillah baru hitungan 20 hari, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang untuk membangun bisnis yang baru mulai, itu ada yang pertama adalah keraguan. Ini perusahaan bisa bawa kita jangka panjang atau tidak, betul nggak kira-kira? Yang kedua, perusahaan ini siap apa enggak? Betul nggak kira-kira? Ini bisa-bisa bangkrut nih, betul nggak kira-kira? Bisa-bisa setahun tutup nih, betul nggak kira-kira? Nah, yang ketiga, ini kira-kira konsisten nggak ownernya nih, gitu, ya kan? Ya, yang berikutnya, kira-kira ini marketing plan-nya bisa nge-grow nggak? Bisa ngangkat nggak kira-kira? Nah, banyak hal lagi sebenarnya. Betul nggak kira-kira? Nanti marketing plan-nya berubah nggak nih dalam waktu sekian bulan, sekian tahun? Bapak Ibu sekalian, itu biasa. Perusahaan yang dulu pernah kita jalani pun udah ganti marketing plan lebih daripada 4 kali. Tapi ternyata sekarang banyak jadi luxury kan? Ketika mereka bergabung di saat itu, anggap-anggap kita ini semuanya baru bergabung. Macam mana ya ini? Ini masa depan kita di perusahaan ini macam mana? Itulah yang terjadi selama bertahun-tahun. 2 tahun setengah perusahaan itu tanpa legalitas. Ya walaupun saya dapat mobil di perusahaan itu dulu kemarin, dulunya waktu memulai-mulai 2 tahun setengah perusahaan itu tanpa legalitas. Jadi pertanyaannya, kalau Alamun tanpa legalitas berani nggak? Tapi kenapa di perusahaan lama itu banyak orang yang berani? Kenapa? Tahu, tahu. Karena begini, setiap orang yang berani sukses itu mentalnya beda sama orang yang mengikuti orang sukses. Orang yang mentalnya itu mau sukses, dia tidak mau lihat bukti. Tapi dia yang menjadi bukti. Banyak kita ini mentalnya adalah nengok orang bukti dulu. Kaulah duluan ya. Kau duluan ya, buktikan ya. Nanti kalau kau udah buktikan, aku juga nggak ikut. Karena apa? Lah keramaian orang ikut. Lah banyaknya orang ikut. Ya, disuruh awal tidak berani, disuruh akhir, alasannya lah ramainya orang ikut. Yang kau gabungkan itu keluarga aku, teman aku galau. Sekarang aku nak joinkan siapa? Nah, orang macam ini layaknya dibenam di laut dalam. Diajak awal tidak bisa, diajak akhir tidak bisa juga. Tapi hidupnya masih susah. Betul nggak kira-kira? Mending yang nolak ini bawa Pajero. Ah, tidak salah memang dia nolak. Betul nggak? Kehidupannya kalau kalau nongkrong dia yang traktir. Tidak salah kalau dia nolak. Tapi kita tahu keadaan ekonominya, diajak awal susah, diajak akhir ngeluh. Paham nggak kira-kira? Makanya mental orang kaya sama mental orang miskin itu bertolak belakang. Mental orang kaya, dia selalu menganggap positif hal-hal yang negatif. Orang mental miskin yang positif jadi negatif. Orang yang gagal itu, cobalah Pak, dia punya masalah, Anda kasih solusi, jadi masalah solusi Anda itu. Betul nggak kira-kira? Aduh gimana ya, hujan ini. Pakai payung. Waduh, kan payung rusak. Ini payung gimana ya? Pakai mantel. Waduh, kemana lagi nyari mantel ya? Masalah Anda, solusi Anda pasti jadi masalah buat dia. Anda yang dengarnya pun pusing balak dengarnya. Betul nggak kira-kira? Makanya kalau orang mental miskin sama orang mental kaya itu beda, Pak. Siapa yang mau jadi kaya angkat tangan? Yakin? Allahumma sholli Muhammad. Mudah-mudahan terjadi kabul semuanya ya. Kaya dan bermanfaat bagi banyak orang. Bapak Ibu sekalian, mental orang kaya itu, dia ada masalah, itulah solusinya. Setiap kita ada masalah, waduh datang ke sini hujan, gimana caranya ya? Ya Allah, setahun lagi saya pastikan roda 4 yang berkualitas saya pegang pakai nama BPKB-nya nama saya.
Itu kalau mental kaya. Paham nggak? Kalau mental miskin, beli minyak jo, udah sanggup jo, beli minyak. Age, kalau kayo naruh duitnya di mana? Nggak ngerti ya, udah usah jadi orang kayo. Itulah. Begitu dia miskin dan anaknya minta bayar sekolah, Pak, ini ada iuran. Nggak banyak, cuma 2,5 juta. Bisa nggak ganti kakak kau nih? Nyemain keluarga, be. Nah itu yang terjadi, betul nggak? Ujung-ujungnya pinjem. Bapaknya tadi yang susah tadi pinjem. Ya kan? Sama keluarga-keluarga tidak dikasih. Apa katanya? Itu keluarga tidak pernah. Susah keluarga itu tuh nak minta tolong. Apalagi ini, kalau kita susah tidak ada yang nak dekat. Padahal dia sendiri mau jadi orang susah. Betul nggak kira-kira? Kita ini miskin jo, nak dekat dengan orang susah, orang kayo, tidak mau dia bantu gitu. Padahal dia sendiri yang memutuskan menjadi orang miskin. Hati-hati loh Bapak Ibu sekalian. Banyak yang kita ini sebenarnya kita yang minta miskin. Contoh, siapa yang tidak presentasi, yang udah jalan alamu, tidak memutuskan presentasi tiap hari. Seminggu sekali aja, kadang sukanya. Udah mental miskin itu. Udah jelas dia mau bayar keluarganya, mau lunasi hutangnya, pengen membahagiakan keluarganya, pengen mau jadikan keluarganya berkualitas hidupnya, tapi dia nggak presentasi setiap hari, udah jelas mental miskin. Titik, nggak ada koma. Betul nggak kira-kira? Udah tahu nih, ritme kita 1.000 kali. Kalau kita ngabisin 1.000 kali ini selama 3 tahun, berarti kita butuh berapa sehari presentasi? Berapa, Din? Seharinya berapa? Salah. Seharinya 3. Kalau kita ngabisnya setahun. Kalau kita ngabisinya 3 tahun, sehari sah. Lah kalau sehari nggak presentasi sekali, berarti kapan kita mau sukses? 5 tahun? 6 tahun? Apa kuat? Jadi pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu sekalian. Kita mau ke Jambi, mau pakai mobil, pakai motor, pakai sepeda, atau jalan kaki? Mobil. Betul nggak? Jadi pertanyaannya sederhana. Ketika kita mau pakai mobil, berarti apa yang kita lakukan? Beli mobilnya dulu nggak? Betul nggak kira-kira? Beli mobilnya effortnya harus besar nggak? Uangnya harus besar nggak? Sama Bapak Ibu sekalian. Kalau kalian mau sukses, yang paling pertama effort kalian, kerja kalian harus keras dulu. Harus besar dulu. Paham nggak kira-kira? Mau sukses, LOP. Yalah, kalau datang insya Allah lah. Kalau datang, kalau bisa. Kalau tidak apa-apa juga. Loh, Anda mau jadi apa? Anda mau jadi apa di bisnis network marketing ini? Paham nggak kira-kira? Jadi artinya apa? Mainkan bisnis ini dengan cara yang benar. Profesional lah. Kalau profesional pasti sukses. Kalau acara LOP, penampilan dilihat, semuanya diperhatikan. Bajunya harus diperhatikan. Penampilan sebagai leader harus diperhatikan. Paham? Itu harus diperhatikan. Karena apa? Jangan sampai kita biasa-biasa saja. Nanti yang melihat juga biasa-biasa saja. Paham? Nah, jadi itu, saya LOP harus datangnya tepat waktu. Ya kan? Jam 8 tank harus mulai. Tepat waktu datangnya dan membawa orang. Sebenarnya sederhana, Pak. Bisnis ini sederhana, Pak Edi. Tidak ada susahnya. Tidak ada susahnya. Susahnya itu cuma nunggu waktu saja. Paham nggak kira-kira? Jadi gimana sih Pak Sandi mau jalankan bisnis dengan benar? Yang pertama, Anda harus lakukan presentasi sehari sekali. Kalau mau ngebut, Pak, saya setahun, Pak, capek 3 tahun. Oke, 3 kali sehari. 1.000 tuh habis. Hitung aja 3 kali selama 365 hari. 1.000 tuh habis. Makanya saya nggak mau lama-lama. Sehari saya bisa presentasi 2 kali, 3 kali. Paham nggak sampai di sini? Nggak di offline, di online. Setelah itu, ketika saya membangun bisnis dengan Alamo ini atau network marketing, saya pasti melihat orang presentasi itu benar-benar saya perhatikan. Ketika Pak Hamdan ngomong, bukan saya sibuk meeting sendiri. Itu saya, Pak. Karena saya mau meninggalkan anak istri saya dari Kerinci ke sini, saya tidak mau sia-sia hidup saya. Jalankan apapun bisnisnya saya nggak pernah main-main loh. Di PT ini, saya 5 bulan setengah saya dapat mobil. Karena apa? Saya nggak pernah main-main. Setiap ada sawit
bertombok di depan rumah orang tuh, langsung saya datangin. Pak, pupuk bagus. Setiap ada diusir. Jangan dituku, kata istrinya. So, ditolak mentah-mentah, ditolak sambil pegang parang pernah. Ya, semua dokumenternya ada. Saya babat habis. Lah ini maaf, 1000 maaf. Duit nggak ada di kantong, nawarin orang begini. Takut, gemetar, takut ditolak, terhina, caci maki, rasanya rendah hati, rendah diri rasanya. Betul nggak? Kayak saya ini bos, kalau nawarin produk macam ini, gengsi dong, miskin saya terhina, miskin saya ini gitu loh. Paham nggak kira-kira? Nanti di mana letak kemiskinan saya? Takutnya nanti orang menghina saya. Saya ini miskin loh. Betul nggak kira-kira? Kita maaf ada usaha, istri PNS segala macam. Bapak diabetes. Mantap, Pak. Pede. Paham? Jangan. Aduh, takut lah. Jadi, nak ke rumah orang tuh datang pede. Siap? Siap. Gitu. Jangan hanga-hongo. Anda itu butuh duit, lihatlah orang pengusaha dimanapun, rata-rata mereka melobi orang. Saya pernah duduk sama orang yang kaya, dia lagi ngelobi duit orang. Oh, ini kerjaan orang kaya. Melobi. Wah, saya tahu dia orang susah, Pak. Pakai baju kemeja, rental mobil, dia tenderin orang. Pakai baju bagus, wah sepatunya lancip segala macam. Duduk, saya tahu duitnya berapa. Duduk. Waktu itu di Pekanbaru. Oh begini Pak. Oh gaya aja saya terkejut, saya lihat, wah Tima, keren kali. Rambutnya melincing, bajunya diselimuti pakai jas. Wah, serius kau lucu? Gue bilang, tengok bege. 1,5 miliar dia closing orang. Tepuk tangan. Itu Pak, artinya apa? Mental. Balik kemana? Dia jatuh kemarin itu, hancur lebur hidupnya. Ini mau bikin kita jadi bisa sampai 10 miliar loh. 10 juta per hari loh. Kok gengsi? Bapak Ibu sekalian, kalau teman-teman serius di bis ini, sukses hidup Anda bergengsi. Paham? Jangan banyak gengsi. Ketemu orang datangin tawarin. Ketemu orang datang tawarin. Siap? Ya. Berani nggak? Berani. Orang tolak bodoh amat ganti. Orang tolak bodoh amat ganti. Siap Pak? Ya. Begitu Pak. Kalau kita udah seperti itu pasti dapat duit. Mental dulu. Siap jadi mental kaya? Ya. Mental dulu. Yang pertama tadi penampilannya harus dirubah. Yang kedua disiplin. Disiplin waktu belajar, paksakan diri disiplin tepat waktu, jam sekian harus jam sekian. Memang betul-betul harus disiplin, karena disiplin itu akan merubah keadaan. Kalau kita nggak disiplin, keadaan itu akan menganggap kita nggak ada value, tidak ada nilai. Makanya siap bernilai diri Anda? Ya. Ketika ada yang mau partner sama kita, contoh saya mau partner sama Pak Wahidin. Pak Wahidin, Pak, jam 10 saya tunggu di sini ya. Tiba-tiba saya datangnya jam 3. Apa yang dianggapan Pak Wahidin? Kacau nih. Besok kalau aku ngumpul orang, bahaya nih. Betul nggak? Nilai saya udah dari 100 turun jadi 6 loh. Hari pertama, betul nggak Pak? Besoknya lagi Pak Wahidin telepon lagi. Pak, kali ini jangan telat ya. Oke, jam berapa? Jam 12. Saya datang jam 3. Atau saya datang jam 12 lewat 10 aja. Udah cemas-cemas nih, kacau nih, pasti jam 3 ini. Walaupun berarti nilai saya makin berkurang. Disiplin nomor 1, siap nggak memperbaiki disiplin? Buat buku daftar nama, buat buku program kerja, buat dream book, ya. Buat itu supaya Anda mempunyai impian. Bisnis ini paling ringan, modalnya impian, Pak. Makanya kenapa saya tinggalkan anak istri, karena saya punya impian yang besar. Saya pengen anak istri saya itu hidupnya tidak terhina. Suatu ketika nanti, saya kepengen anak saya ketika turun dari mobil Alphard, nganter anak saya, jemput anak saya pakai mobil Alphard.
Bayangin kalau kita masih kecil dijemput bapak kita pakai Alphard, apa yang terjadi bapak? Bangga. Ini selalu pakai motor odong-odong. Betul nggak? Sampai kapan istri kita itu mau nikah sama kita karena ada harapan, hope. Mereka punya harapan suatu ketika nanti aku sama abang yang ini pasti sukses. Nggak taunya begitu nikah, abangnya odong-odong juga. Mantannya dulu mungkin udah sukses. Betul nggak kira-kira? Jadi pertanyaannya kenapa harus sama abang yang pemalas ini gitu loh. Yang gengsi ini, betul nggak kira-kira? Siap berjuang? Ya. Ayo bergerak lagi, lebih keras lagi, lebih berjuang, lebih tujuannya harus dilihat lagi apa tujuannya. Anda berjuanglah untuk anak-anak Anda, berjuanglah untuk istri, berjuanglah untuk keluarga. Jangan berjuang karena badan, pasti mudah capek. Ya kan? Kena hujan dikit kita merasa capek. Kena panas dikit kita merasa capek. Betul itu. Tapi kalau bayang-bayang kita tuh selalu anak, istri, keluarga, pasti hujan ini biasa. Panas biasa. Betul nggak? Nggak makan biasa. Betul nggak kira-kira? Itu baru. Ini enggak. Ya hujan coach. Nanti lembab badan aku. Ya luntur. Badan aku ini kayak kertas. Kayak menyot. Ya Allah ya Tuhan ya salam. Ya kan? Makanya teman-teman sekalian, kunci sukses di network marketing adalah dream. Impian. Kalau kita kuat dengan impian kita, apapun tidak ada hal alasannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, bisnis ini sangat enak jalankannya. Cukup apa? Habiskan 1.000, sudah cukup. Kayak apa? Hitam di atas putih kasih materai, kita janji buat perjanjian. 1.000 kali presentasi dalam waktu 1 tahun berarti 3 kali. Dapat nggak saya mobil Leo itu? Kalau nggak dapat, datang ke rumah saya yang beliin. Hitam dikasih putih kasih materai. Iya, betul Pak. Karena nggak mungkin nggak dapat. Tiga orang kita presentasi sehari. Ya, 3 orang kita presentasi. Anggaplah dalam 1 orang itu 1 hari 3 orang. Berarti ini nolak semua nih. Berarti 10 hari berapa? 30. Kalau 3 bulan, 30 hari 90 orang. 90 orang yang aktif 9, betul nggak? Yang aktif 9. 9 ini bulan depan melakukan hukum Pareto nggak? Menjadi berapa 9 ini? 80. 9 kali 9 berapa? Bulan kedua. Bulan ketiganya kalikan lipat ganda lagi. 81 dikali 81 lagi. Begitu caranya. Makanya teman-teman sekalian, sebenarnya habiskan aja jumlah presentasi. Tiap hari presentasi posting. Presentasi posting. Presentasi posting. Selesai. Masukkan ke Facebook. Masukkan ke WA. Orang langsung melihat integritas Anda. Naik tuh. Wah, Pak Wihidin gila. Presentasi terus tiap hari. Ngeplok terus. Oke ya guys. Hari ini guys. Begini guys. Nah, Ibu apa? Ambeien? Kurap dan sebagainya. Ini Pak ya. Ibu ini terjadi kekurapan. Jadi sekarang pakai ini. Gitu. Siap nggak? Begitu 3 hari kemudian. Oke guys. Ibu ini kurapnya udah hilang. Tinggal panu. Begitu. Paham nggak kira-kira? Eksis di grup. Eksis di sosmed. Ketika eksis di sosmed, pasti Anda ada value. Ada nih nilai. Kita ini udah ada online. Jangan nggak dimanfaatkan. Paham nggak kira-kira? Jadi kalau kita offline saja, sama lah kayak kita sama sales kerupuk. Kelalang keliling, nggak jelas saja. Betul nggak? Mainkan online. Makanya sampai saat ini yang mulai daftar sama saya udah mulai banyak. Ya, bisa tengok nanti di Facebook saya tuh pertanyaan-pertanyaan banyak banget.
Jadi teman-teman sekalian, kunci sukses di network marketing, habiskan 1000 kali. Mau 2 tahun apa setahun? Mau 3 tahun apa setahun? Kalau setahun Pak, habiskan sehari berarti 3. Kalau perlu 5. Kalau perlu 6. Gitu. Lah saya dapat 5 bulan ini. Ini dapat mobilnya. Betul nggak kira-kira? Artinya apa? Saya membuktikan apa yang saya omong. Berapa kali perusahaan saya pernah 4 bulan di sebuah perusahaan, saya dapat 680 juta. 4 bulan. Di Bangko ini, Bu Zarma salah satu saksinya. Simon itu penuh. Saya kalau bisnis gak pernah main-main saya. Bu, di mana Bu? Di sini. Oke, Ibu ngundang berapa? Bawa ke Simon. Bu Zarma bawa ngundang orang banyak. Sampai ada yang ngambil stokis 150 juta. Bulan depannya upgrade menjadi 350 juta. 3-4 bulan kemudian upgrade menjadi setengah miliar. Betul Bu ya? Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau bisnis jangan main-main. Mainkan otak Anda bahwa ini adalah bisnis mau merubah hidup Anda. Jadikan Alamo ini adalah bisnis yang untuk merubah hidup. Kalau mau merubah hidup, jangan main-main. Kelihatannya eceran nih, 1.750.000 masih besar jualan gorengan modalnya. Betul nggak? Tapi hati-hati, modal segini bisa merubah hidup kita luar biasa. 6 bulan kemudian saya lihat Bapak Ibu semua bawa expander. Masya Allah. Samori kita Pak. Keliling-keliling kita Bangko ini merayakannya, betul nggak? Ada 5 atau 10 aja yang dapat. Ayolah kejar 6 bulan ini, serius lah. Siap Bu Dharma? Jangan apa? Jangan kayak undur-undur, muncul keluar. Ya, masuk, muncul. Jangan muncul Dian. Bangga nih, Alamo nih, gitu. Ngapa? Alamo, gitu dong, betul nggak? Jadi memang betul kayak di Facebook. Bapak udah nggak di PT Bagus lagi? Enggak. Ngapa? Nggak cocok. Bapak di mana? Alamo. Gitu. Berapa sih bonus kalian di PT Bagus? Ada di atas saya. Udah nyampe 370 juta belum? Saya yang diblokir. Kalau nggak diblokir saya bukain tuh. Ada yang udah pernah nengok bonus saya? 370 juta kan? Nah, ada di atas saya. Kenapa nggak serius di Alamo? Yang 370 juta aja berhenti. Dan serius di Alamo dengan bangganya. Kalian siap nggak? Siap? Oke, kalau memang siap, ya kita gas habis. Ya, jangan kayak undur-undur. Muncul, masuk. Betul nggak? Muncul nian. Oke ya ini? Muncul nian. Eksistensinya luar biasa. Lagi apa? Alamo di depan. Lagi makan, Alamo. Lagi makan bakso, taruh Alamo. Foto Alamonya selalu ada. Bangga dulu sama bisnis kita. Bangga dulu. Nanti baru muncul duitnya. Siap nggak? Bangga dulu. Saya bangga di Alamo. Makanya kenapa Alamo kasih saya 15 juta bulan ini. Paham? Makanya teman-teman itu rata-rata kenapa nggak ada bonus? Nggak bangga. Karena merasa masih kayak sales. Betul nggak kira-kira? Di mana ya orang diabetes, stroke, kencing manis dan sebagainya? Itu kan di otaknya kan? Stroke Pak, asam urat Pak, diabetes, ini ada cek kesehatan, terapi dan sebagainya. Tidak salah melakukan itu. Tapi teman-teman harus bangga sebagai pengusaha. Memang orang baru memang harus cari pelanggan banyak-banyak dulu. Cari pelanggan dulu banyak-banyak. Makanya saya bilang sama Dini, ya udah Din, buat meeting. Cari jadwal sama tim. Gabungkan program kerjanya sama tim. Mana yang mau bikin home meeting, jangan door to door. Kalau door to door jangan diikuti. Home meeting. Karena door to door tuh ngabisin waktu. Kalau nggak door to door, pergilah dewek. Paham nggak kira-kira? Kalau door to door, pergilah dewek. Kalau home meeting baru aja upline. Ya, paham ya semuanya ya? Kalau door to door, assalamualaikum. Anda lagi ngomong Alamo terbuat dari tanah surga, tanah neraka, tanah sekitar. Udah selesai, balik, diterima balik. Sudah. Anda bawa upline pun belum tentu closing kan? Betul nggak kira-kira? Kadang-kadang nggak identifikasi. Oh, sales 2 orang datang. Begitu datang, paham dan? Pak Edi,
Ah, ini aku kata kemarin itu orangnya, "Woi, sini, woi, sini. Duduk sini." Nah, Pak Edi segan nggak? Gimana mau closing? Tadi, aduh Pak Hamdan goblok ya, nggak bisa closing. Payah-payah aku naruh Pak Edi. Pak Edi ini sawahnya 70 hektar nih. Salah siapa sebenarnya? Salah saya. Nggak saya edifikasi. Nah, kadang-kadang, ya sopan-sopan duduk. Ah, macam mana Pak? Sawit ada perkembangan Pak? Oh ya, 5 menit lebih kita diamkan. Siapa yang nak diangkat ini? Sebenarnya Pak Hamdan, ambil tasnya Pak Hamdan. Ini Pak Hamdan bawa semua. Ah, mana yang dipresentasi? Mana kira-kira? Ujung-ujungnya apa? Endingnya apa? Orang melihat sampah yang datang. Paham nggak kira-kira? Jadi gimana caranya? Bawain tas Pak Hamdan. Pak Hamdan, duduk di sini Pak, silakan. Pak, inilah orang sibuknya waktunya Pak. Tidak ada waktu lagi nih Pak. Ini aku paksa-paksa Pak Hamdan ini Pak. Pak Hamdan tolong bapaknya disampaikan. Ngeri nggak Pak Edi sama Pak Hamdan? Pak Hamdan ngomong, Pak kentut, Pak kentut. Pak, tegur Pak, tegur. Karena ini orang penting. Padahal kalau disejajarin rezekinya begini. Yang didatangin pakai Pajero, yang datangnya pakai motor. Paham? Sesuai edifikasi. Jangan edifikasi, Pak. Pak Edi itu tanah di seluruh dunia ini punya dia. Presiden B sujud sama beliau ini. Ya, jangan tak closing ya. Takut nggak? Jadi kita mau ngajak upline malah ditakut-takutin. Yang kita takutin itu Pak Edinya. Pak Edi ini saya mau datangkan orang sibuk. Orang ini tidak ada waktu yang banyak. Kira-kira Pak Edi, saya minta waktu beliau ini susah. Bukan saya minta waktu Pak Edi. Saya minta waktu Pak Hamdan. Paham? Anda ini mau closing apa enggak sih? Ya kalau mau closing bagus-bagus ngajak upline. Walaupun dia odong-odong gitu loh. Paham nggak kira-kira? Jadi bawanya bagus-bagus. Upline kurang sisir rambutnya. Kurang rapi plan, kurang rapi. Pak rapikan dulu. Ada agak-agak 10 meter dari rumahnya, rapi-rapi dulu. Jangan sampai orang yang punya rumah lewat tadi ya. Jadi rapi-rapi dulu. Penampilan nomor 1. Kita ini mau menuju menjadi orang kah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Makanya besok saya yakinkan MC besok tuh lebih menggelegar lagi. Lebih bersemangat lagi. Ya. Jadi pembicara-pembicara besok harus lebih paham. Kenapa nggak hafal? Karena kurang membaca. Lah masuk ke grup, tapi nggak dibaca. Makanya teman-teman sekalian, profesional lah. Ayo anggap bisnis ini bisa merubah masa depan kita. Yakin? Anggap bisnis ini bisa merubah masa depan kita. Insya Allah Bapak Ibu sekalian. Ya, alammu ini akan membuat kita lagi bertumbuh. Jangan sampai teman-teman tidak bertumbuh. Tidak bertumbuhnya karena ngeblank. Kenapa ngeblank? Mungkin tinggalin sholat. Kenapa ngeblank? Mungkin nggak pernah sholawat. Karena Allah tahu ketika teman-teman menjalankan bisnis nanti bisa kaya. Kalau bisa kaya, sombongnya na'udzubillah min dzalik. Edifikasi upline aja nggak berani. Takut nanti ketinggian upline-nya. Ya kan? Jadi kita ini mau merendahkan hati. Mau nggak sholatnya nggak ditinggal? Sholawatnya tuh di tangan tuh ada sholawatnya. Allah sangat malu tidak mengabulkan permintaan orang yang melakukan satu amalan yaitu sholat. Walaupun dia pendok. Makanya sholawat. Di mana-mana tuh, ya subhanallah, subhanallah, cerdaskan otak saya yang bengak nih ya Allah, gitu nah. Saya tuh begitu ya. Ya Allah, cerdaskan otak saya yang bodoh ini ya Allah, cerdaskan ya Allah gitu. Terus datangkan orang-orang yang saya butuhkan ya Allah. Alhamdulillah. Itu di WA, alhamdulillah Pak. Kalau untuk ini boleh bisa nggak Pak? Untuk itu bisa nggak Pak? Tadi yang datang dari online datang. Alhamdulillah. Besok lagi nanti ada lagi. Tapi saya besok ke Jambi. Ya. Mari teman-teman sekalian, ada Pak Hamdan. Ya. Manfaatkan kesempatan Pak Hamdan ini. Cuman kalau janjian sama dia, kalau kalian jam 1, buatlah jam 7 pagi. Pasti dia datangnya jam 1. Jadi artinya apa? Pas waktunya. Jadi kalau sama beliau tuh janjiannya harus
7 jam sebelum acara. Pasti tepat. Oke? Jadi yang kemarin, kayak mana nih Kamila janjian? Nah, besok gitu cara janjiannya. Ya, mulai disiplin ya semuanya ya. Mulai disiplin, karena disiplin itu adalah meningkatkan nilai. Value. Nilai kita ini paling penting, Pak. Nilai diri itu paling penting. Bukan cara ngomong yang hebat, bukan. Tapi nilai. Kalau orang punya integritas, punya nilai, pasti akan naik, upgrade dirinya. Oke, siap Bu ya? Siap. Ya, jadi teman-teman sekalian, itu saja mungkin dari saya. Ya, fokus ke pengembangan diri, terus belajar, terus melakukan. Siapa yang pengen umroh akhir tahun ini angkat tangan? Amin ya. Yakin? Dari Alamo siap? Ya. Siapa yang akhir tahun ini mau punya mobil? Cash. Amin. Amin. Allahumma amin. Kita bareng-bareng ya, kita gas habis, bertumbuhlah. Jadi gimana? Mau dapat mobil gimana caranya? Habiskan 1000 presentasi. Habiskan, terserah. Pokoknya habiskan 1000 itu. Siap? Eksis. Foto. Dimanapun bawa foto-foto aja. Betul nggak? Ya, mau dia apa? Foto bentar. Foto bentar. Masukkan ke Facebook. Masukkan ke online. Nggak apa-apa. Biarin aja. Orang mau ngomong apa, biarin Pak. Yang tahu masa depan kita. Betul nggak? Nah, makanya teman-teman sekalian, nggak ada yang bisa menjamin masa depan kita. Yang bisa menjamin adalah diri kita sendiri. Anda sudah tahu Alamuni akan berubah masa depan kita. Ini perusahaan baru yang akan mengangkat harkat martabat kita. Siap? Ya. Oke, salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Salahnya milik saya, benarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.